Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Ya, pada malam ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol santai saja gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih menjadi guru yang memunculkan budaya positif di sekolah ya. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai agenda kita pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Ya, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah tampak di layar? Alhamdulillah sudah. Sudah Pak, ini Pak. Ya, salam dan bahagia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan keberkahan, ya. Dan insya Allah dalam kegiatan malam hari ini, tadi sudah saya sampaikan kita akan ngobrol ya, berdiskusi tentang bagaimana menciptakan budaya positif, ya. Jadi tema kita pada malam ini bagaimana sih kita menciptakan budaya positif di lingkungan kita, terutama di sekolah, gitu ya. Nah, ini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama lengkap saya Ahmad Noval Umam. Kemudian aktivitas saya adalah sebagai pengajar fisika di SMIT Darul Ilmi dan juga sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Saya juga sebagai penjamin mutu di Jaringan Sekolah Islam Terpadu untuk wilayah Lampung. Untuk organisasi saat ini saya aktif sebagai pengurus inti di MGP Fisika Kota Bandar Lampung. Kemudian juga sebagai pendidikan dan pelatihan untuk perkumpulan pendidik IPA di wilayah Lampung. Ya, saat ini saya juga sedang melaksanakan tugas sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 6 dan juga sebagai instruktur untuk BIMTEK calon pengajar praktik. Dan hari ini sebenarnya bagian dari tugas aksi nyata yang harus saya laksanakan, bagaimana saya berbagi pengetahuan saya dari pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan di sekitar saya. Jadi itu maksud tujuan dari aktivitas kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya berharap apa yang kita diskusikan pada malam ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi saya, tapi juga Bapak Ibu dan sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini topik malam hari ini, bagaimana nanti kita berbicara tentang disiplin positif, kemudian juga nilai-nilai kebajikan universal. Kita juga akan berbicara tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kita akan berbincang tentang keyakinan kelas, kemudian bagaimana kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang 5 posisi kontrol, dan juga bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi lumayan padat ya materinya, dan insya Allah semoga bisa terlaksana gitu dalam waktu kurang lebih 1 jam ini. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, ini ada beberapa usulan kesepakatan kelas yang saya usulkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah mari sama-sama kita buka pikiran kita, buka hati kita, hadir sepenuh hati pada forum kita hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada pendapat, ada yang ditanyakan disampaikan saja, dan harapannya Bapak Ibu juga bisa terbuka atas pendapat orang lain. Kemudian silakan di on-kan kameranya, kalau ada kendala boleh disampaikan.
kita sama-sama kelola mikrofon agar forum kita bisa kondusif. Kemudian raise hand bila Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan atau ingin berpendapat. Bisa juga Bapak Ibu optimalkan kolom chat untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Catat apabila ada hal yang penting, kemudian yuk kita optimalkan waktu bersama. Itu kira-kira usulan kesepakatan kelas kita. Ada tambahan, Bapak Ibu? Cukup Pak, cukup. Cukup. Oke, ya terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. 3 hal, ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini, boleh raise hand. Kalau tidak setuju, diam aja nggak apa-apa. Apakah Bapak Ibu, yang pertama dulu ya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Silakan. Raise hand. Gunakan raise hand-nya. Oke, tidak setuju. Kebanyakan tidak setuju ya. Oke, yang kedua, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Gimana, Bu Sulis? Setuju. Oh, setuju dia berarti ya? Setuju raise hand. Tidak setuju tidak raise hand. Oke. Right. Setuju. Oke. Terima kasih Bu Sulis, Bu Ida. Oke, 2 orang. Yang lain tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Bu Sulis, Pak Gani, Bu Ida, kemudian Bu Rita, Bu Arlik. Iya, oke, terima kasih. Ya, boleh disebutkan lagi. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya. Ya, ini yang akan coba kita bahas pada kesempatan kita malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu ya, ini bisa kita ini ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Sebenarnya kita sebagai seorang guru ini terkadang merasa bahwa kita bisa mengontrol gitu ya anak didik kita. Benar nggak? Ya, kadang kita ngasih bentakan, ngasih ancaman, atau bahkan mungkin membenturkan kepala gitu ya, dengan maksud untuk mengontrol anak murid kita ya. Nah, sebenarnya hal itu merupakan hanya ilusi saja gitu ya. Ilusi saja sebenarnya. Karena yang kita lakukan itu hanya sekedar memberikan dorongan eksternal atau motivasi eksternal pada anak gitu ya. Jadi itu sebagai ilusi saja. Nah, ternyata ini ada 4 ilusi yang sebenarnya selalu kita terapkan gitu ya di dalam kehidupan kita sebagai guru. Yang pertama bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Yang kedua bahwa ketika kita mengkritik dan membuat murid-murid kita merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter mereka. Yang ketiga bahwa ketika kita memberikan penghargaan ataupun memberikan penguatan positif, itu bisa efektif dan bermanfaat. Yang keempat bahwa kita sebagai orang dewasa itu punya hak untuk memaksa mereka. Itu sebenarnya 4 hal yang hanya ilusi saja gitu ya. Hanya ilusi. Ya, hanya ilusi yang ya coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena sesungguhnya ya yang memiliki kontrol itu siapa gitu ya. Ini pertanyaannya, siapa yang memiliki kontrol? Ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa Bapak Ibu kita harus merubah gitu ya. Dalam cara kita berinteraksi dengan siapapun ya, tidak hanya peserta didik kita. Bahwa yang pertama ya,
yang tadinya kita terbiasa ya, agar mau mengubah pandangan orang lain gitu ya, agar sama dengan kita, ini kita harus rubah paradigmanya. Bahwa ternyata tiap orang itu memiliki pandangan berbeda tentang dunia atau tentang suatu hal. Ini jangan sampai kita memaksakan kehendak, gitu, memaksakan pandangan kita kepada anak didik kita. Yang kedua, ya, ini yang harus kita rubah adalah bahwa perilaku buruk itu biasanya ya dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal ya, maupun baik perilaku buruk maupun perilaku baik ya, itu sebenarnya ada tujuannya tersendiri gitu ya. Itu yang harus kita arahkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga ya. Nah, ini yang harus kita rubah adalah bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Sebenarnya ya, yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol anak diri kita adalah diri mereka sendiri. Kita pun yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain. Dan begitu juga sama ya. Ini ilusi gitu. Kita bisa mengontrol orang lain ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika kita meminta anak didik kita untuk mengikuti perintah kita, sebenarnya ya bukan kita yang mengontrol mereka, tapi mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk mengontrol mereka. Jadi tetap mereka sendiri yang punya kontrol atas diri mereka sendiri gitu ya. Jadi motivasi internal seperti itu. Nah, kemudian ya, yang kelima, bahwa kita akan memaksa ketika kita membujuk, ketika kita tidak berhasil memujuk, benar nggak? Ya, kita akan memaksa biasanya ketika kita tidak berhasil memujuk. Nah, padahal ya yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita persuasif gitu ya, persuasif kepada lawan bicara kita, kepada murid kita, agar kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, kemudian biasanya ya kita sebagai guru ini berpikirnya gua menang lo kalah gitu ya. Nah, jadi menang atau kalah gitu ya. Lo ngikutin mau gua berarti gua menang. Lo nggak ngikutin gua berarti lo kalah gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita rubah bahwa baik kita maupun murid kita itu punya kesempatan menang yang sama atau win-win solution gitu ya. Ini yang harus kita rubah paradigmanya gitu ya. Nah, disiplin positif sendiri Bapak Ibu ini ada 4 gitu ya, 4 bagian ya teori yang dikemukakan oleh William Glasser. Yang pertama bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Dan kita pun hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ini kaitannya dengan makna disiplin nanti ya. Jadi akan saya sampaikan berikutnya. Ada perubahan makna disiplin ya dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Kemudian teori yang kedua, William Glasser mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini juga kita akan mengetahui ada namanya teori motivasi ya. Bagaimana orang melakukan sesuatu itu yang pertama karena bisa jadi untuk menghindari hukuman, yang kedua bisa jadi untuk mendapatkan imbalan, yang keduanya ini adalah motivasi eksternal ya. Kemudian yang ketiga adalah karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Nanti motivasi internal itu biasanya hadir karena orang tersebut punya nilai-nilai yang mereka yakini gitu ya. Punya hal-hal yang mereka pegang teguh ya. Maka dia mencoba melakukan hal-hal yang baik atas dasar keyakinan yang mereka yakini. Yang ketiga ya adalah tentang model berpikir menang dan kolaborasi. Nah, ini ya, ini akan menghasilkan kita akan bahas juga tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Bagaimana guru sebagai penghukum, bagaimana guru sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana guru sebagai teman, pemantau, dan akhirnya manajer. Dan terakhir nanti di bagian teori ini ya kita akan membahas tentang yang namanya segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memberikan treatment kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Yang keempat, teori yang keempat menurut William Glasser adalah bahwa kebutuhan tiap orang tuh berbeda. Nah, maka kita harus melihat itu gitu, melihat bahwa karena kebutuhan tiap orang tuh berbeda, maka orang pun melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan tersebut. Nah, ini kita akan bahas bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, bagaimana manusia itu ingin menguasai.
kasih sayang dan ingin rasa diterima, kesenangan juga kebebasan. Jadi ini ya 4 teori kontrol atau pilihan dari William Glasser. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama kita bahas adalah bagaimana makna disiplin. Nah disiplin ini asal katanya dari disiplina yang artinya belajar. Ini pertama kali ya disampaikan ketika Socrates dan Plato ya memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Jadi disiplin pada saat itu diartikan sebagai bagaimana kita membuat orang lain menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan ya atas dasar apa yang mereka hargai. Gitu ya. Jadi disiplin ya menurut di awal katanya dibuat itu adalah bagaimana seseorang membuat orang lain itu bisa menggali potensinya untuk bisa mencapai tujuan. Tapi sekarang gitu ya, terutama di negara kita gitu ya, di budaya kita, makna disiplin ini menjadi berubah gitu ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan agar orang lain nurut gitu ya, disiplin, agar orang lain mau patuh kepada kita gitu ya. Sehingga pada akhirnya biasanya disiplin itu selalu dihubungkan dengan rasa tidak nyaman, rasa tidak dihargai, ya. Dan seterusnya gitu ya, bahkan hukuman dan sebagainya. Dan itu ada perubahan makna disiplin gitu ya. Jadi itu yang harus kita coba kembali lagi gitu, bahwa disiplin yang sebenarnya adalah bagaimana kita menggali potensi peserta didik kita agar mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini gitu ya. Bukan lagi dengan memberikan ketidaknyamanan ataupun hal-hal yang negatif pada diri mereka gitu ya. Tadi disiplin ya seharusnya itu dimulai dari sebuah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang ya. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang sifat-sifat mulia ya, di mana tiap orang itu memegang hal tersebut ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu istilahnya hal-hal yang baik yang diyakini oleh setiap orang ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harapannya bisa membantu seseorang ya untuk bergerak gitu ya. Jadi motivasi internal dari seseorang gitu ya. Jadi bukan karena paksaan, tapi karena mereka yakin itu hal yang baik gitu ya. Nah, ada banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang ada gitu ya, di dalam kehidupan kita. Mungkin sesuai agama yang dianut juga ada gitu ya. Ada yang seperti itu. Bahkan di negara kita sekarang nilai-nilai kebajikan yang coba dikenalkan atau diterapkan adalah nilai kebajikan sebagai profil pelajar Pancasila ya, yang ada 6. Ini nilai kebajikan yang coba diterapkan di pelajar kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif gitu ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bisa dianut oleh pelajar di Indonesia saat ini. Dan harapannya dengan mereka mempunyai nilai kebajikan ini, mereka akan bergerak secara tadi ya, bergerak termotivasi internal untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bukan karena paksaan, bukan karena ingin mereka mendapatkan imbalan, tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri untuk bisa mengamalkan nilai-nilai ini. Nah, itu teori yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung ya, bahwa teori motivasi perilaku manusia ini ada dua sebenarnya kan motivasi ya. Motivasi dari luar, motivasi dari dalam. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini maka dia termasuk motivasi eksternal gitu ya, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Biasanya berubah nanti ya. Ketika dia tadinya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, berubah menjadi untuk mendapatkan imbalan. Apa yang bisa saya dapatkan untuk apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, ini sudah mulai bagus sebenarnya ya.
kepada hal yang positif, tapi tetap ini masih motivasi eksternal. Ya. Ketika memang dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan, biasanya ya mereka akan balik lagi gitu ya, akan balik lagi ke posisi awal gitu ya. Nah, ini posisi yang masih belum diharapkan. Nah, yang terakhir ya, bahwa mereka melakukan sesuatu karena mereka yakin gitu ya tentang hal tersebut itu baik bagi mereka. Ini yang kita harapkan muncul di anak didik kita. Ya. Bagaimana mereka melakukan sesuatu atas dasar menghargai diri mereka sendiri. Ini tujuan dari sebuah disiplin positif. Ya. Jadi tanpa adanya kita gitu ya, tanpa adanya guru lain ya, pokoknya dia mengerjakan hal tersebut karena mereka yakin itu baik bagi diri mereka. Atas dasar tadi nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini satu kutipan dari Ki Hajar Dewantoro yang sangat luar biasa menurut saya. Arti merdeka itu sebenarnya bukan orang yang terlepas dari perintah. Ya. Arti merdeka sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai seorang individu bisa memerintah diri kita sendiri. Ya. Jadi arti merdeka bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya gitu ya, lepas dari aturan. Arti merdeka adalah kita melakukan sesuatu atas dasar keyakinan kita gitu ya, bukan karena paksaan, bukan karena imbalan. Ini arti merdeka yang sesungguhnya gitu ya. Nah, selanjutnya nih dihukum oleh penghargaan. Ini sebenarnya bahasan menarik gitu ya, karena kita tahu sekali penghargaan itu maksudnya untuk memotivasi gitu ya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita biasanya memberikan penghargaan, reward itu atas dasar memberikan motivasi. Tapi ternyata menurut teori kontrol ya, memberikan penghargaan itu justru memberikan hukuman gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena ya kita akan orang yang biasa kita beri penghargaan itu akan menjadi ada rasa ketergantungan. Ketergantungan untuk bisa mendapatkan penghargaan yang lain gitu ya. Gitu ya. Jadi ada pengaruh jangka pendek, ada jangka panjang, kemudian juga nanti biasanya ya mereka juga akan mengurangi kinerja mereka gitu ya dan seterusnya. Jadi memang penghargaan ini akan merusak gitu ya, akan memberikan hukuman kepada siswa gitu ya. Nah ini ya, jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas juga, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, dan terakhir juga penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik gitu ya. Nah, yuk sekarang Bapak Ibu, yang pertama coba kita lihat ya. Yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi nih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yuk, kita lanjutkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ini sorry. Hukuman. Tidak mengenakan sepatu ya. Oke. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak mengenakan. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya. Jadi tadi apa aja? Hukuman ya. Coba yuk kita cek. Oke, benarkah jawaban Bapak Ibu? Nah, ya.
Oh, konsekuensi yang terakhir. Iya, yang terakhir masih konsekuensi ya. Karena masih ada kaitannya dengan Pelajaran. ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini ya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini ya, agar lebih paham lagi bahwa yang pertama, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, hukuman ini berdampak bahwa anak akan merasakan sakit ya, baik secara fisik maupun hati itu dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi ini biasanya dampaknya hanya pendek saja ya. Hukuman bila terus-menerus ini akan berdampak bahwa kepada anak membenci kedisiplinan. Ini yang sering terjadi ya. Jadi malah benci mereka ke kedisiplinan gitu ya. Nah, tapi kalau konsekuensi ini anak-anak akan menghargai disiplin. Hukuman ya ini teori yang digunakan adalah paksaan yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan, artinya ketika mereka melakukan sesuatu ya kita respon, itu konsekuensi. Nah, hukuman ini cenderung mendorong menyakiti diri sendiri. Ya. Sedangkan konsekuensi ini mendorong anak untuk lebih menyesuaikan diri. Hukuman ini menghasilkan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu menghasilkan konsep diri yang baik. Nah, hukuman nih biasanya yang terjadi di kita ya Bapak Ibu ya. Hukuman ini akan membuat anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, benar nggak? Ya, karena apa? Ya. Karena mereka takut mendapatkan hukuman lagi. Ya. Tapi konsekuensi ini akan membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Dan yang terakhir, hukuman ini yang muncul adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian juga merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, kemudian dibuat nggak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Ini ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, yang mana yang sering kita terapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah? Hukumankah atau konsekuensikah? Gimana Bu Sulis? Kalau di kelas saya lebih banyak konsekuensi kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Kesadaran mereka. Oke, atas dasar kesadaran kalau mereka meminta gitu ya. siswa Kalau meminta siswa untuk membaca tilawat 30 menit karena berkata-kata kasar atau kotor, itu termasuknya apa? Oke, ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya. Ketika respon kita terhadap hal yang kurang sesuai dari anak, itu akan menjadi hukuman ya, apabila belum ada kesepakatan di awal. Gitu ya. Tapi akan menjadi konsekuensi kalau memang kita sudah ada kesepakatan dulu dengan mereka. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi contoh dari Bu Karen ya, Bu Karen itu menyampaikan tentang tadi ya, memberikan hukuman gitu ya, memberikan konsekuensi ya, ketika anak-anak berkata kotor dengan tilawah ya, yang kalau itu sudah jadi kesepakatan itu akan jadi konsekuensi. Tapi kalau dadakan gitu ya, dadakan itu cenderung yang berperan adalah emosi kita gitu, akhirnya hukuman gitu ya, Bu Karen ya. Oke. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi dampak dari hukuman ataupun konsekuensi itu adalah menimbulkan identitas ya. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ya. Nah, jadi hukuman sudah jelas ya, ini negatif gitu ya. Nah, konsekuensi ini identitas yang diharapkan itu netral yang keluar. Tapi ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu gitu ya, yaitu restitusi. Ya, jadi
Kalau konsekuensi tadi netral berada di tengah, nah yang positif adalah restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu sebagai bagian dari pilihan. Kemudian juga muatkan atau memotivasi anak ya dalam waktu yang jangka panjang. Ya. Korban itu mendapatkan gantinya gitu ya. Kemudian masalahnya terpecahkan, murid kita bisa bertanggung jawab, fokus kita pada pemecahan masalah. Nah, tadi yang ditanyakan adalah tentang apa keyakinan mereka. Dan pada akhirnya murid bisa menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, ini kita akan bahas ke restitusi gitu ya. Ini yang paling tinggi gitu ya. Ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak didik kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Kalau konsekuensi kan hanya menebus ya istilahnya ya. Menebus kesalahan mereka, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau restitusi, ya ini bagaimana mereka memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Jadi lebih baik lagi tingkatannya. Sehingga muncullah karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif. Antara siapa? Antara kita dengan murid kita. Jadi kita berkolaborasi gitu. Untuk apa? Untuk mencari solusi ya atas permasalahan ya yang telah diperbuat oleh mereka. Ya. Jadi mereka akan punya keyakinan gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya saya ingin dihargai? Seperti apa sih sebenarnya orang lain harus dihargai? Ini poin pentingnya dari sebuah restitusi. Ya. Jadi hukuman sudah jelas tadi ya, negatif ya, kesannya ya, dampaknya ya, identitas buruk ya, gagal ya. Nah, kemudian konsekuensi netral ya. Nah, ini harapannya kita bisa sampai ke restitusi. Restitusi ya. Kalau dalam fisika restitusi apa tuh? Daya pantul ya. Benar nggak? Daya pantul, iya betul. Jadi harapannya anak-anak setelah jatuh memantul lebih tinggi gitu ya. Nah, itu restitusi gitu ya. Maksud dari restitusi itu ya. Jadi restitusi itu maksudnya. Bagaimana mereka setelah melakukan kesalahan, mereka bisa lebih baik lagi ya. Jadi akhirnya mereka menjadi pribadi yang lebih berkarakter. Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, bagaimana memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita memberikan tawaran, opsi-opsi kepada mereka, bukan memberikan paksaan. Nah, yang keempat, restitusi ini mengajak anak-anak untuk bisa melihat dalam diri mereka, gitu ya. Jadi ada dialog dalam diri mereka. Gitu. Kemudian yang kelima, restitusi ini kita coba menggali kira-kira kelakuan mereka itu didasari atas kebutuhan apa gitu ya. Pasti kan tiap orang ada kebutuhannya masing-masing. Itu yang coba kita gali gitu ya. Nah, kemudian tadi ya restitusi ini ya tadi cara yang paling baik saat kita menangani anak-anak. Gitu ya. Fokusnya pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi. Nah, kemudian kita mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Gitu ya. Oke. Nah itu berkaitan dengan restitusi. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya. Kenapa sih bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita gunakan kata keyakinan kelas? Karena kita tadi harapannya kita memunculkan motivasi internal dalam diri anak. Ya. Kalau peraturan kelas kan cenderung tadi ya, anak-anak melakukan karena khawatir terkena hukuman, khawatir terkena konsekuensi ya. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka melakukan sesuatu atas dasar mereka yakin gitu ya, bahwa itulah yang hal baik. Ya. Makanya digunakan keyakinan kelas. Nah ini, jadi kalau dibuatkan lingkaran, peraturan kelas itu lingkupnya kecil gitu ya. Biasanya tadi jangka pendek aja gitu ya. Ini keyakinan kelas ini mulai lebih besar lingkupnya. Ini akan jangka panjang. Ketika keyakinan kelas ini bisa terbentuk, itu akan memunculkan lingkungan positif. Ketika lingkungan positif sudah terbentuk, ini akan memunculkan budaya
positif. Inilah yang diharapkan di sekolah-sekolah kita bisa terjadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memunculkan budaya positif. Nah, antara dua ini, yang mana yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Putih. Iya, yang putih ya. Lihat ya, jadi ciri-ciri keyakinan kelas itu ada kalimat kolaboratifnya ya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi cenderung ke karakter ya Bapak Ibu ya. Lihat kalau kesepakatan kelas, kalau peraturan yang sebelah kiri yang hijau ini lebih ke kalimat perintah Bapak Ibu ya. Ya. Lebih ke Atau kalimat searah perintah. ya? Atau hanya searah ya? Iya, betul, satu arah ya. Bisa juga seperti itu ya. Jadi lebih ke kalimat perintah dan juga satu arah ya. Jadi ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, ini ada cara yang kita bisa gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Ada tabel T, ada tabel Y. Jadi misalkan nih kita ingin memunculkan sikap hormat, gitu ya. Sikap hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Ini ada tiga contoh ya. Kalau pakai tabel Y, sikap hormat itu terdengar seperti apa? Kita boleh minta anak-anak didik kita menuliskan. Jadi hormat itu terdengarnya seperti apa? Terlihatnya seperti apa sikap hormat itu? Berperilaku seperti apa sikap hormat itu? Itu kalau tabel Y ya. Jadi ada 3 hal yang kita gunakan. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau tabel T ini lebih simpel. Hormat itu tampak seperti apa? Hormat itu tidak tampak seperti apa. Jadi anak-anak bisa memetakan yang memberikan contoh perilaku hormat ini seperti apa aja nih. Yang tidak termasuk perilaku hormat itu seperti apa saja nih. Ya. Jadi tabel Y dan tabel T ini bisa Bapak Ibu praktikkan di kelas gitu ya. Saling berdiskusi dengan anak-anak. Nah, nanti ketika sudah jadi itulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini contohnya nih. Ya, sikap hormat terdengar. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam dan seterusnya, ya. Kemudian sikap hormat itu terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Kemudian perilaku yang mencontohkan sikap hormat, tersenyum ramah, memberikan salam, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, gitu ya. Ini contoh menggunakan tabel Y. Nah, kalau tabel T nih, hormat tampak seperti apa? Datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Nah, hormat itu tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Jadi negasinya ya, tidak sering hadir terlambat, tidak acuh pada temanan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, dan seterusnya ya. Jadi ini contoh penggunaan atau pembuatan keyakinan kelas gitu ya, menggunakan tabel T dan tabel Y. Oke. Ini kita skip aja ya kayaknya ya. Oh ya. Sorry. Ya, gini. Kalau peraturan kelas, kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Bisa seperti Bapak Ibu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya apa? Tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar.
Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan keyakinan gitu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada 5 ya. Rasa sayang, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Dan ini Bapak Ibu, biasanya ketika anak-anak tidak mendapatkan ini di rumah, ya, mereka akan mencarinya di sekolah. Benar nggak? Ya, mereka akan mencari ini di sekolah. Makanya kita harus menggali ini. Kira-kira nih kalau anak-anak melakukan sikap yang tidak on the track, coba kita gali motivasinya apa, kebutuhan apa yang belum mereka terpenuhi. Itu akan kita kita akan bisa memberikan ruang kepada mereka untuk mencari opsi-opsi yang lain gitu ya, opsi-opsi yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi gitu ya, nah, dengan cara yang lebih positif ya. Jadi ini yang harus kita gali biar kita tadi bisa menemukan solusinya apa gitu ya. Nah ini sekarang ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Tiap posisi kontrol ini punya positif negatifnya gitu ya. Nah, pertanyaan dari saya sekarang, coba Bapak Ibu baca dan kira-kira yang biasa Bapak Ibu gunakan yang mana posisi kontrolnya? Ayo, yang mana kira-kira yang biasa digunakan? Pak Gani yang mana Pak Gani? Yang manajer. Oh, manajer, mantap ya, keren berarti. Oke, sudah hebat berarti ya. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Posisi mana yang biasa Bapak Ibu gunakan? Manajer, Pak. Manajer, wah luar biasa Bu Dila. Oke, ada lagi? Bu Sulis? Yang mana Bu Sulis? Manajer kayaknya. Manajer, alhamdulillah. Ya, berarti di ruangan di ruangan virtual ini sudah mantap-mantap semua nih gurunya ya. Guru-guru yang sudah bisa menciptakan budaya positif. Jadi ya Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol ini memang biasa kita gunakan gitu ya. Yang paling rendah gitu itu adalah penghukum. Penghukum ini biasanya kita lebih cenderung menggunakan emosi kita gitu ya. Menggunakan emosi kita, menggunakan rasa marah kita gitu ya untuk bisa memberikan hukuman kepada siswa kita. Ya. Sehingga yang muncul adalah siswanya memberontak biasanya. Memberontak, kemudian juga menyalahkan orang lain dan juga berbohong tadi. Takut apa? Karena takut dihukum lagi gitu ya. Dan biasanya mereka juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Mengulangi hal yang sama lagi. Ini penghukum. Nah, kemudian juga ada yang biasa kita lakukan nih. Ada yang membuat rasa bersalah. Ayolah nak, katanya kalian nggak kasihan tuh sama ibu. Kan bisa kayak gitu ya. Ayolah nak, kalian nggak kasihan sama orang tua kalian ya. Ini kan maksudnya bagus gitu ya untuk memotivasi ya. Tapi sebenarnya ini akan menimbulkan rasa rendah diri dalam diri anak gitu ya. Anak juga akan menyembunyikan kesalahannya gitu ya, dan juga berbohong sama seperti hukuman tadi. Jadi 2 hal ini biasanya menghasilkan anak yang menghindari hukuman gitu ya. Anak yang terbiasa menghindari hukuman. Naik lagi ke tingkat berikutnya adalah posisi guru sebagai seorang teman. Ya. Ini bagus banget gitu ya, kedekatan dengan murid gitu ya. Bagaimana kita membuat kita anak didik kita nyaman dengan kita ya. Ini kalau terus menerus kita posisikan diri kita di sini gitu ya,
ini yang ada anak-anak akan ketergantungan kepada kita, ya. Jadi sama kita ya bisa aja mungkin ya mereka berbuat baik dan sebagainya, tapi sama guru lain akan berubah mungkin ininya apa sikapnya gitu ya. Maka ini juga masih kurang pas gitu ya posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, kemudian ya yang netral adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, ini bagaimana kita membandingkan perilaku anak dengan aturan. Mereka melakukan kesalahan, apa aturannya nak? Kemudian mereka tanya lagi, konsekuensinya apa nak? Gitu. Ini pemantau, ini yang paling netral gitu. Tadi ya sama seperti memberikan konsekuensi tadi ya, ini netral. Kita selalu memposisikan anak-anak pada aturan yang ada gitu ya. Ini yang netral. Dan yang terakhir ini yang paling tinggi nih, yang paling bagus. Bagaimana kita menjadi manajer, ya, menjadi manajer, menguatkan pribadi anak, ya, sehingga anak bisa mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana mencari solusi atau memperbaiki hal yang telah mereka lakukan. Manajer ini, ya, selalu menerapkan restitusi, ya, yang tadi kita bahas sebelumnya. Ya, jadi manajer ini selalu menerapkan restitusi, gitu ya, restitusi dalam interaksi dengan anak. Nah, ini contoh-contoh perkataan yang digunakan sesuai dengan posisi kontrol. Kalau pembuat merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu nak, gitu ya. Ibu kamu pasti kecewa sama kamu. Ini biasa kita gunakan ya, gitu ya. Tapi sebenarnya itu kurang baik gitu ya, itu pembuat rasa bersalah. Nah, ini kalau kita penghukum, kamu ini salah terus, ya. Kamu ini selamat terus, gitu. Ini penghukum. Kalau teman gini, ayolah nak, yuk, bisa yuk gitu. Ini ada kalimat gitu biasanya ke teman ya. Kalau pemantau nih, biasanya kalau ini yang TK gitu ya, kamu mau dapat bintang nggak nih gitu ya, gitu. Karena kata dia ada imbalan ataupun biasanya dikaitkan dengan aturan. Ya, kalau manajer, gimana kamu bisa selesai itu manajer biasanya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu ya, tadi harapannya kita yang tadinya mungkin masih berada di bagian penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, itu kita lewati gitu ya, lewati. Nah harapannya kita bisa bolak-balik antara pemantau dengan manajer Bapak Ibu. Ya, ini yang bagus gitu ya. Ini yang idealnya seperti itu. Kita bolak-balik antara sebagai pemantau di mana kita memberitahu kepada mereka tentang aturan-aturan, kemudian juga kita juga iya, mohon maaf sinyal kayaknya. Sebentar. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ya kita lanjutkan. Ya, itu ya. Jadi ada kalanya kita memposisikan diri kita sebagai pemantau kalau ketemu anak-anak yang ya masih sulit kita diajak ngobrol. Tapi kalau kita ketemu anak-anak yang memang enak diajak ngobrol, kemudian memang sudah punya bagus gitu ya secara karakter, kita bisa pakai posisi sebagai manajer. Jadi tergantung anaknya. Tapi ya diusahakan yang 3 sebelumnya jangan dipakai. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman itu kita nggak pakai. Kita antara pemantau dengan manajer gitu ya. Dua posisi itu yang bisa kita gunakan. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ya, jadi dalam menghadapi perilaku anak, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Ya. Bagaimana menstabilkan identitas mereka? Kita bisa katakan, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, gitu ya.
Jadi bisa kita stabilkan. Biar apa? Biar kita istilahnya anak-anak nggak ngerasa down, juga nggak ngerasa kecewa gitu ya. Jadi nggak ngerasa agresif lah, kita stabilkan dulu. Nah, setelah kita stabilkan, kita coba validasi kebutuhan mereka. Pasti ada nih alasan kamu melakukan hal tersebut. Kalau ada, oh pasti ada cara yang lebih baik, nak. Atau bisa aja gini, sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini gitu ya. Itu kita berikan kata-kata seperti itu. Setelah mereka mengungkapkan, kita lanjut ke bagian yang berikutnya gitu ya. Apa yang kamu yakini? Kamu ingin jadi orang seperti apa gitu ya. Nah, ini tiga segitiga restitusi dalam menghadapi perilaku anak gitu ya. Menghadapi perilaku anak yang tidak ini ada. Oke, saya akan tunjukkan contohnya yang sudah saya terapkan. Oke, sudah tampak Bapak Ibu di layar? Kecil, Pak Ahmad. Oke, akan saya perbesar. Ya, jadi ini skenario yang saya coba terapkan gitu ya di sekolah ketika menangani salah satu case gitu ya. Jadi pertama saya tanyakan dulu kabarnya, kemudian saya tanyakan konteksnya ya kepada anak-anak. Mereka akan ini istilahnya meminta penjelasan lebih lanjut dari mereka gitu ya. Ini masih awal, belum saya mulai segitiga restitusinya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya menanyakan, Bapak juga pernah kok melakukan hal tersebut ketika waktu sekolah. Nggak pacaran, nggak pakai acara nembak, tapi deket aja gitu ya. Dan sebagainya. Ini jadi menstabilkan identitas gitu ya. Bahwa hal yang dilakukan anak-anak itu pernah kita lakukan gitu ya. Atau pernah orang lain lakukan. Ini menstabilkan identitas gitu ya. Nah, kemudian kita validasi tindakan mereka. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu, kita tanyakan kepada mereka keyakinan mereka. Bahwa apa yang mereka yakini tentang hal yang mereka lakukan. Gitu. Di sini saya nanyakan apa yang kamu yakini tentang pacaran atau interaksi berlebihan dengan lawan jenis gitu ya. Ini menanyakan keyakinan mereka. Dan karena apa? Karena biasanya anak-anak itu sudah punya mengetahui gitu hal-hal tersebut Bapak Ibu. Nah kita coba gali lagi gitu ya. Mereka sebenarnya punya keyakinan gitu, punya hal yang mereka yakini tentang hal yang mereka lakukan. Gitu ya. Kita gali itu, kemudian ya, mereka akan menyampaikan, nah boleh kita balik lagi, validasi lagi. Bisa jadi kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi gitu ya. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk berbagai hal ini? Ini kita tanyakan lagi keyakinannya gitu ya. Seterusnya, dan hingga akhirnya goal dari sebuah restitusi adalah sebuah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anak untuk bisa memperbaiki apa yang mereka sudah lakukan ya. Itu goals dari sebuah segitiga restitusi. Jadi ada tindak lanjut yang bisa mereka rumuskan ya, sebagai bagian dari perbaikan dari kesalahan yang mereka lakukan. Ini sebenarnya ada videonya, kalau saya tayangkan nggak cukup juga ya. Ini boleh Bapak Ibu lihat, mungkin bisa dilihat contohnya seperti apa gitu ya. Filenya saya share ke chatroom, boleh dilihat. Itu contoh segitiga restitusi yang saya terapkan berdasarkan skenario ini. Dan ini case nyata gitu ya, case yang betul-betul terjadi kepada anak tersebut. Oke, saya lanjutkan.
ini ya jadi itu Bapak Ibu mungkin materi kita yang bisa saya share pada kesempatan malam ini. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama Bu Marfilia. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu silakan. Bu Marfilia. Ya, silakan Bu. Masih di mute, Bu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Naufal Umam telah bergabung bersama kami semua. Saya sangat senang sekali sehingga saya dapat banyak belajar tentang segitiga restitusi. Yang saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa segitiga restitusi ini sangat berguna sekali ketika siswa melakukan kesalahan. Sehingga siswa itu sudah tahu akan kesalahannya gitu. Artinya dia bisa mengetahui kesalahannya dan dapat mengevaluasi. Nah, terkadang anak kita permasalahan tadi Bapak sampaikan kayak pacaran di kelas memang sudah sering terjadi di sekolah-sekolah. Nah, kadang-kadang kita menerapkannya tidak sama dengan siswa satu dengan yang lainnya. Kadang mereka lebih tertutup, banyak diam sekali. Jadi ini merupakan tantangan buat kami sebagai seorang guru untuk dapat menyelesaikan persoalan. Karena sudah kita coba nih dengan cara-cara dengan segitiga restitusi, kita tanyakan seperti itu, tapi kejadiannya terulang kembali gitu Pak. Masih berdua-duaan. Mungkin ya karena itulah tadi anak yang namanya cinta ya Pak ya, karena omongan orang tua, guru kadang tidak ini. Tapi ya kita sudah memberikan contoh-contoh ya supaya tidak melakukan lagi, karena budaya positif itu penting ya Pak ya. Budaya positif, praktik baik, dari mereka yakin akan kesalahannya, kita tidak menghakimi, tapi artinya dia punya keyakinan bahwa itu tuh nggak benar gitu. Harus kita juga harus sebagai guru, sebagai role model harus memberikan yang contoh gitu, bukan kita tadi menjelaskan, karena sensitif sekali Pak. Ketika siswa kita marahin, kemudian takutnya dia bunuh diri nih, malu dan sebagainya itu merupakan tantangan sebagai seorang guru. Dan saya minta tolong Pak Umam tuh tips-tips yang untuk supaya anak mengerti gitu. Kayaknya agak karena siswa sekarang berbeda Pak ya di zamannya. Mungkin itu aja Pak, minta tips-tipsnya untuk yang pacaran ini Pak. Kalau yang kankinan kelas insya Allah kami udah ini. Kalau pacarnya adalah suatu permasalahan gitu buat kami, yang itu yang harus kita selesaikan gitu. Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih Bu Marfi. Ini panggilannya apa Bu? Bu Filia. Oh Bu Marfi. Oke, ya terima kasih Bu Marfi atas pendapatnya tadi ya, tanggapan Ibu, serta tadi ya pertanyaan juga Bu ya mengenai tips bagaimana sih kita membuat agar anak-anak mengerti ya. Ya, kita balik lagi ke konteksnya dulu Bu ya. Tadi ya konteksnya bahwa Ibu sudah sesuai gitu ya. Sesuai bahwa kita satu frekuensi nih, budaya positif memang harus diterapkan di sekolah gitu ya. Bagaimana kita membuka dialog-dialog dengan anak-anak agar anak-anak bisa meyakini ya, memahami bahwa hal yang baik itu untuk diri mereka sendiri gitu ya. Hal yang baik itu adalah mereka lakukan atas dasar keyakinan mereka sendiri. Itu yang harus kita pahami bersama. Kalau kaitannya dengan pacaran, nah ini memang tantangan besar bagi kita ya, Bu ya. Tantangan besar bagi kita di mana sudah perubahan tadi ya, mungkin perubahan paradigma zaman dulu dengan sekarang gitu Bu ya. Kalau zaman dulu terlalu bermesra-mesraan, berdekatan dengan lawan jenis jadi hal yang membuat kita malu gitu ya.
malu banget gitu ya terlalu dekat dengan lawan jenis. Tapi kan sekarang malah itu hal yang lumrah gitu ya. Bahkan mungkin anak-anak merasa wah banget ketika sudah punya pacar gitu ya. Itu ya Bu ya. Nah, hal yang harus kita lakukan memang kita harus membuka dialog dengan anak-anak Bu. Yang membuka dialog bahwa apa yang mereka lakukan itu ya tadi kita balikan kepada mereka. Ya. Kalau anak-anak yang memang kita yakini sudah punya pemahaman yang baik tentang hal tersebut, kita bisa pakai segitiga restitusi. Itu Bu ya. Tapi kalau anak-anak ini belum punya pemahaman yang bagus ya tentang hal yang kita ajak ngobrol ini, kita balik lagi jadi pemantau. Artinya kalau kita jadi pemantau, di sekolah kita ada aturan nggak nih? Ada keyakinan kelas nggak nih? Ada konsekuensinya nggak nih ketika anak-anak melakukan tadi kegiatan bermesra-mesraan atau berpacaran di kelas? Ya, gitu ya Bu ya. Jadi mungkin caranya kalau tadi Ibu ketemu anak yang memang sudah pemahamannya bagus, kita pakai segitiga restitusi. Kalau memang ketemu sama anak yang melakukan itu ternyata belum bagus pemahamannya, nggak apa-apa kita jadi pemantau aja dulu gitu ya. Pemantau dulu bagaimana kita meminta mereka melihat ke aturan. Mereka melihat konsekuensinya apa gitu ya yang disediakan oleh sekolah, yang ada di sekolah. Maka penting di sekolah harus ada dulu nih aturan sama konsekuensinya ketika berpacaran. Jangan sampai kita yang membuat-buat itu yang nggak boleh. Ya, kita membuat-buat kamu karena pacaran kamu harus gini-gini, itu kan membuat-buat. Itu malah karena anak-anak sekarang lebih kritis ya Bu ya, itu kan akan jadi ini gitu, jadi bumerang bagi kita gitu. Itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, kalau sebenarnya ketika membaca modul ini ya, modul budaya positif ini, modul budaya positif ini salah satu modul di pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan yang belum menjadi guru penggerak mau bergabung nih, luar biasa sekali Bapak Ibu modul-modulnya. Dan budaya positif ini salah satu modul yang dipelajari di guru penggerak ya. Ketika saya diminta untuk belajar ini dan menyampaikan ini kepada CGP ataupun kepada pengajar praktik ya, ini saya selalu berpikir ini modul ini ideal banget gitu ya. Ideal banget ini pasti susah banget gitu ya menerapkannya. Tapi ya harus kita upayakan. Itu tantangannya, betul kata Bu Marf, ini tantangan bagi kita gitu, bagi seorang guru. Nah, karena apa? Karena hadiahnya besar Bapak Ibu, hadiahnya surga gitu ya. Hadiahnya surga ketika kita berhasil memberdayakan siswa kita gitu, menuju hal yang positif gitu. Coba kalau hadiahnya es cendol ya, pasti mudah banget gitu ya menimbulkan budaya positif. Maka ya ini sebuah tantangan bagi seorang guru. Yuk kita jadi guru yang memunculkan budaya positif, bukan jadi guru yang reaktif terhadap kesalahan-kesalahan siswa gitu ya. Bagaimana kita senantiasa tadi mendampingi siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Oke, Mbak Sulis, Bu Sulis, gimana? Jadi intinya gini Pak ya, kita sebagai guru ini harus banyak sabarnya ya Pak ya. Betul. Itu kuncinya. Betul. Karena ya menghadapi siswa banyak, ada kita. Tapi gini Pak, kendalanya ya termasuk saya minta tipsnya nanti ya Pak ya. Sementara kita mencoba membuat keyakinan diri siswa gitu kan, membuat keyakinan diri anak di sekolah. Nah, dengan sabar. Tetapi apakah di rumah gitu, kendalanya biasanya dengan perilaku orang tua Pak. Nah itu solusinya gimana Pak ya? Karena saya pernah menemui masalah, kita sabar nih menghadapi siswa, kita tanya keyakinannya melakukan ini untuk apa. Contohnya kasus siswa ini nggak bisa lepas dengan HP Pak, gitu. Nggak bisa lepas dengan HP. Saya coba buka keyakinan dia itu dengan bermain HP itu apa manfaatnya. Sedangkan yang Ibu lihat itu kamu tidak fokus dalam belajar. Nah,
Kemudian setelah saya memanggil orang tua, ya kan kita kerjasama, nggak manggil ya waktu itu sih, pas kebetulan orang tuanya datang, kita cerita bareng gitu tentang perilaku anaknya yang ketergantungan HP, dan orang tuanya mengiyakan. Nah, orang tuanya juga kayaknya berupa sebagai tantangan juga bagi orang tuanya gitu loh. Nah, ini kita tipsnya gimana ya Pak ya? Apakah mungkin ya salah satu tadi saya sudah terbuka pemikiran saya, kita sabar. Kedua, membuka dialog yang banyak ke siswa tersebut dan membuka keyakinan dia yang lebih dengan bermain HP atau dengan tidak bermain HP yang banyak itu seperti apa gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, waktu anak kita ini di rumah itu kan lebih banyak dibanding di sekolah. Nah, itu kadang itu orang tuanya juga tidak peduli. Nah, itu bagaimana Pak ya tipsnya gitu Pak? Oke, ya terima kasih Bu Sulis ya. Menarik sekali ya kasusnya ya. Jadi bagaimana ternyata cara treatment kita dengan orang tua itu tidak sejalan ya Bu Sulis ya gitu ya. Kita ingin sekali membuka dialog dengan anak-anak dengan membuka dialog, kemudian juga meyakinkan mereka tentang hal yang baik gitu ya. Ternyata ketika sampai rumah itu mental gitu ya, dengan aturan yang dibebaskan oleh orang tua. Nah, ini sudah pasti ya Bu Sulis harus ada kolaborasi gitu ya antara guru, sekolah dengan orang tua. Itu yang pertama. Nah, maka perlu sekali ini yang harus ditekankan nih. Ini ini kalau di di sekolah penggerak ini sudah mulai digalakan gitu ya. Bagaimana sekolah membuat aturan, membuat keyakinan sekolah gitu ya, membuat visi itu selalu melibatkan orang tua. Agar apa? Agar sejalan gitu ya, agar sejalan ketika kita melakukan treatment di sekolah, di rumah juga sama sejalan. Makanya yang tadi yang harus ketika kita sudah mulai membuka diskusi dengan anak-anak ya, kita juga harus membuka diskusi dengan orang tua, Bu Sulis, berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Jadi orang tua diharapkan ya tadi bisa membantu treatment tadi gitu ya, dengan mungkin ya tidak membebaskan, kemudian juga mengingatkan lagi kepada anaknya. Tapi ya akan sulit lagi kan ketika memang anaknya memang sudah bebal gitu ya Bu Sulis ya. Nah, maka lagi-lagi ya treatmentnya nggak bisa satu kali Bu Sulis dengan anak tersebut ya. Kita terus ada tindak lanjut. Tadi kan saya sampaikan segitiga restitusi ini kan harapannya ada langkah-langkah yang bisa mereka lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Maka treatment itu kita balikan lagi kepada mereka gitu ya, ke treatment berikutnya. Sudah dilakukan belum tindak lanjutnya? Ada kemajuan atau ada kemunduran nggak nih? Ya, kalau ada kemunduran ya kita treatment lagi, kita balikan lagi keyakinan mereka, balikan lagi seperti itu. Jadi harus tercatat lah intinya gitu ya. Harus tercatat gitu. Harus tercatat agar apa? Agar anak-anak juga, oh ternyata saya diperhatikan nih. Oh berarti memang saya harus melakukan perubahan nih. Akan hadir seperti itu gitu ya. Dan pastikan juga Bu Sulis keyakinan yang mereka pegang itu tidak hanya sekedar secara ini ya, secara praktisnya tadi ya. Apa sih manfaat kamu jauh dari handphone? Apa sih buruknya kamu terlalu interaksi dengan handphone? Itu kan secara praktisnya ya. Coba diajak berpikir, kamu mau jadi seperti apa nak? Kamu misalkan ya jangka pendeknya, kamu habis sekolah ini mau lulus jadi apa nak? Setelah itu kan pasti ngomong gini nih, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa nyampe sana? Ya pasti ukuran anak SMA ya Bu Sulis, pasti tahu saya harus fokus belajar, saya harus ini dan itu akan membuat kita gampang gitu ya mengarahkan langkah-langkah apa yang mereka harus lakukan. Salah satunya tadi dengan mengurangi penggunaan handphone. Kita catat itu Bu Sulis ya. Kita catat gitu ya. Kita kasih tahu, nah ibu yakin kamu bisa berubah, nanti kita ngobrol lagi ya katanya. Coba kita lihat gitu ya. Ada perbaikan nggak, itu akan berdampak ke
karena ternyata saya diperhatikan oleh Bu Sulis gitu ya. Gitu. Itu ya Bu Sulis ya, mungkin tips dari saya gitu ya. Boleh nanti Bu Sulis bisa, saya yakin Bu Sulis punya banyak lagi ide-ide yang lain. Nah, yang terpenting tadi kesabaran gitu ya. Bapak Ibu, ini kalau saya pernah membaca itu hati seorang guru itu jangan sampai seperti segelas air. Hati seorang guru itu harus seluas danau, harus sedalam danau. Kenapa? Karena kalau segelas air ketika kena garam gitu ya, segenggam dari tingkah laku murid kita, itu akan berubah rasanya, benar nggak? Ya, kalau segelas air ya akan berubah rasanya, entah kita marah dan sebagainya, reaktif dan sebagainya. Tapi kalau hati kita seluas danau gitu ya, segenggam garam dari tingkah laku siswa gitu ya yang kurang baik masuk ke dalam air danau, tidak akan merubah hati kita gitu ya. Kita akan tetap tenang seperti danau, dan kita pun bisa akan memberikan tindakan-tindakan yang tidak reaktif kepada siswa kita. Itu mungkin dari saya gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Jadi tetap butuh kesabaran. Iya Bu Dila, silakan. Sama-sama Bu Sulis. Silakan Bu Dila. Ya, salam kenal Pak Ahmad. Iya, salam kenal Ibu. Kebetulan ini memang modul yang memang udah saya pelajari. Jadi memang aksi nyatanya pun sudah saya jalanin. Jadi mantap. Iya, saya kebetulan CGP angkatan 5 Pak Ahmad. Jadi modul ini memang udah pernah saya jalanin, dan yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Kadang kan udah banyak peraturan yang dibuat dari sekolah untuk agar anak-anak tidak datang terlambat. Dan saya mencoba waktu itu saya anak-anak yang datang terlambat sekolah, terus saya tanyain apa keyakinan menstabilkan masalah segala macam. Tapi ya esok harinya pun tetap begitu, di sekolah masih datang terlambat. Maksud saya ada hal yang terbaik nggak untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini untuk mengurangi tingkat keterlambatan siswa. Walaupun sudah saya terapkan pakai segitiga restitusi ini, buktinya hasilnya memang kurang maksimal Pak Ahmad gitu loh. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi Bu Dila? Ya, cukup Pak Ahmad. Oke, iya. Terima kasih Bu Dila atas pertanyaannya nih dari salah satu praktisi juga yang sudah menerapkan segitiga restitusi ya, Bu Dila di sekolahnya. Oke, terima kasih Bu Dila. Nah, Bu Dila, coba kita gunakan analogi gini Bu Dila. Ya, kalau kita sakit, ya, agar kita segera sembuh itu kan ada dua hal ya, dengan cara memperbanyak dosis, ya, yang satu lagi dengan memberian obatnya terus-menerus gitu ya. Ada dua hal kan ya dengan cara kita untuk menyembuhkan sakitnya. Nah, begitu juga dengan kelakuan siswa gitu ya, Bu Dila. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus konsisten melaksanakan segitiga restitusi. Yang kedua, guru yang lain juga menerapkan hal yang sama. Iya, betul, kolaborasi. Iya, itu ya. Jadi dua hal ini yang bisa kita lakukan strateginya ya. Kalau mungkin saat ini mungkin baru Bu Dila nih yang menerapkan nih segitiga restitusi, bener nggak di sekolah? Udah mulai banyak PP dan CGP sih Pak. Nah, udah mulai ada. Nah itu boleh mungkin itu bisa sama-sama gunakan segitiga restitusi, kita dibiasakan di sekolah agar tadi dampaknya lebih besar gitu ya. Harapannya tadi kalau banyak yang memberikan obat gitu ya, menggunakan segitiga restitusi ini ya, kita siswa pun akan semakin ada perubahan positif gitu ya. Dan tentu saja Bu Dila, yang namanya membentuk disiplin kan tidak serta merta ya. Tidak serta merta, ada by proses, dan saya yakin proses yang sudah dilakukan Bu Dila ini sudah benar ya. Mungkin belum sekarang kerasa hasilnya, tapi saya yakin akan pada suatu saat akan pada posisi di mana siswa Bu Dila akan memiliki disiplin yang positif Bu Dila. Tapi sekarang belum terlihat gitu ya. Nanti pada suatu saat ketika Bu Dila terus konsisten menerapkan hal ini, ya berkomitmen menerapkan hal ini, dan teman-teman yang lain juga sama,
saya yakin akan terbentuk budaya positif di sekolah Bu Dila. Itu Bu Dila mungkin dari saya. Tetap semangat Bu, bersabar Bu, kuncinya Bu. Iya Pak Ahmad, makasih banyak Pak Ahmad masukannya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini sudah 15 menit lebih dari waktu yang sudah kita ini ya, di jadwal. Mungkin kita cukupkan saja ya Bapak Ibu ya, diskusi kita atau ngobrol kita. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, sudah menyempatkan hadir ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, tidak hanya bagi diri saya, tapi juga bagi Bapak Ibu, dan juga nanti bisa Bapak Ibu terapkan di tempat Bapak Ibu masing-masing, di sekolah masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, agar pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yuk mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu mungkin foto dulu ya sebentar. Oke, silakan boleh. Wah, ada Bu Eris. Oke, Bu Eris ya. Oke, sehat ya Bu Eris ya. Maaf ya Pak, baru gabung, baru pulang gereja. Oke, iya Bu, terima kasih banyak Bu Eris. Oke, yuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Ya, semoga tadi bermanfaat dan ya, semoga nanti ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sharing dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umam. Terima kasih Pak Umam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Semangat. Siap. Slip ya Pak. Silakan.